Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Narita, NPM 2140602053 dari Lokal A2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan Islam. Pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Materi kedua yaitu kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya, beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasannya ilmu yang wajib dicari adalah seorang muslim, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhkamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi, sunatun qaimatun atau sunnah dari Al-Hadis yang menegakkan, dan faridatun adilah atau ilmu bagi waris atau ilmu farois yang adil. Di masa pandemi COVID-19 terjadi transformasi di bidang agama, khususnya di bidang dakwah. Dari informasi inilah, maka sosial media menjadi salah satu tren dalam mendapatkan pendidikan bagi keluarga, khususnya pendidikan agama. Dakwah menjadi salah satu yang dilakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini, kita tidak dituntut mencari ilmu sampai ke negeri Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. Kadang-kadang orang lupa dalam mendidik anaknya, sehingga lebih mengutamakan ilmu-ilmu umum daripada ilmu agama. Maka anak menjadi orang yang buta agama dan menyepelekan kewajiban-kewajiban agamanya. Dalam hal ini, orang tua perlu sekali memberikan bekal ilmu keagamaan sebelum anaknya mempelajari ilmu-ilmu umum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis di atas adalah lebih utama lagi orang yang mau menuntut ilmu kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Inilah sedekah yang paling utama dibanding sedekah harta benda. Ini dikarenakan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama, berarti menenan amal yang mutaadi atau dapat berkembang, yang manfaatnya bukan hanya dikenyam orang yang diajarkan itu sendiri, tetapi dapat dinikmati orang lain. Materi terakhir yaitu tentang keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat. Ia menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu atau juga yang menyatakan yang demikian itu, tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang yang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan atau yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Baqarah ayat 159.